Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan perkuliahan kita. Oke, materi ini saya dapatkan dari internet dengan sumbernya adalah sebagai berikut. Judul materi kali ini adalah manajemen logistik. Baik, ini adalah learning objective dari materi ini. Ya, silakan dibaca sendiri. Pendahuluan, biaya penyediaan obat merupakan komponen yang besar dari pengeluaran sarana layanan kesehatan. Maka, harus dikelola dengan efektif dan efisien. Hal ini diperlukan mengingat dana kebutuhan obat tidak selalu sesuai dengan kebutuhan. Logistik obat dan perbekalan kesehatan memiliki peran strategis dalam sistem kesehatan nasional, yakni menurut WHO di tahun 2010. Menurut Manso et al. Di tahun 2013, terdapat 4 isu penting yang berkaitan dengan manajemen logistik di negara berkembang, yaitu sumber pembiayaan, mekanisme supervisi, pendistribusian, serta monitoring dan evaluasi yang berkesinambungan. Praktik kefarmasian adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh tenaga farmasi dalam menjalankan pelayanan farmasi yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu farmasi rumah sakit dan klinik sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat. Bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menuntut apoteker dapat beradaptasi dengan peraturan yang berlaku dalam membuat perencanaan dan pengelolaan obat sehingga dapat menjamin ketersediaan obat. Kekosongan, penumpukan kadaluarsa, kerusakan selama penyimpanan, kesalahan dari pemberian obat. Yaitu seperti ini hal-hal yang perlu dihindari ya Mas dan Mbak sekalian. Baik, ini alur proses logistik klinik Bio Farma. Jadi yang kotak atas itu logistik klinik Pratama Bio Farma, merawat jalan, bekerja sama. Ya, sarana apotek sebagai pemberi layanan farmasi, resep sediaan farmasi, alat kesehatan, BMHP. Ini 3 kotak ini bekerja sama ya Mas dan Mbak ya. Kemudian ada kotak pasien di sini, ada kotak barang umum di sini, dan ada kotak unit pengadaan divisi UKI apoteker, kepala bagian dan kepala divisi. Jadi yang berhubungan langsung dengan pasien di kota ini ya, Mas dan Mbak ya. Sarana apotek sebagai pemberi layanan farmasi. Oke, pemilihan adalah kegiatan untuk menetapkan jenis sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai sesuai dengan kebutuhan. Ya. Dasar, mengutamakan penggunaan obat generik, memiliki rasio manfaat risiko, benefit risk ratio yang paling menguntungkan penderita, mutu terjamin termasuk stabilitas dan bioavailabilitas, praktis dalam penyimpanan dan pengangkutan, praktis dalam penggunaan dan penyerahan, kemudian menguntungkan dalam hal kepatuhan dan penerimaan oleh pasien, memiliki rasio manfaat biaya benefit cost ratio yang tertinggi berdasarkan biaya langsung dan tidak langsung. Obat lain yang terbukti paling efektif secara ilmiah dan aman, evidence-based medicines, yang paling dibutuhkan untuk pelayanan dengan harga yang terjangkau. Kebijakan terkait dengan penambahan atau pengurangan obat dalam formularium dengan mempertimbangkan indikasi penggunaan, efektivitas,
risiko, dan biaya. Komunikasi. 1. Instalasi farmasi dengan profesional kesehatan dan manajemen. Yang kedua, klinik dan apotek. Oke. Perencanaan adalah kegiatan untuk menentukan jumlah dan periode pengadaan sesuai dengan hasil kegiatan pemilihan untuk menjamin terpenuhinya kriteria tepat jenis, tepat jumlah, tepat waktu, dan efisien. Kemudian menghindari kekosongan obat dengan menggunakan metode yang dapat dipertanggungjawabkan dan dasar perencanaan yang telah ditentukan. Kemudian menyusun kebutuhan obat yang tepat dan sesuai kebutuhan untuk mencegah terjadinya kekurangan atau kelebihan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan serta meningkatkan penggunaan secara efektif dan efisien. Oke, hal-hal yang masuk dalam pertimbangan adalah 1. Anggaran yang tersedia. Yang kedua, penetapan prioritas. Yang ketiga, sisa persediaan. Yang keempat, data pemakaian periode yang lalu. Yang kelima, waktu tunggu pemesanan. Yang keenam, rencana pengembangan. Prinsip perencanaan ada 2 cara yang digunakan dalam menetapkan kebutuhan, yaitu berdasarkan 1. Data statistik kebutuhan dan penggunaan perbekalan farmasi. Dari data statistik berbagai kasus pasien dengan dasar formularium kebutuhan disusun menurut data tersebut. Yang kedua, data kebutuhan obat disusun berdasarkan data pengelolaan sistem administrasi atau akuntansi sarana. Oke, tahap perencanaan. Jadi ada 3 tahapan utama ya, Mas dan Mbak sekalian. Ada tahap persiapan, tahap pemilihan, tahap pemilihan, yang kedua tahap perhitungan, yang ketiga tahap perhitungan kebutuhan. Jadi tahap persiapan ini membentuk tim perencanaan pengadaan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan. Tahap pemilihan menentukan jenis sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan yang akan digunakan atau dibeli. Kemudian di tahap perhitungan kebutuhan, saya ulangi, tahap perhitungan kebutuhan ini menuju ke tepat jenis, tepat jumlah, dan tepat waktu melalui metode konsumsi, ABC, VEN, dan morbiditas. Oke, masuk ke metode konsumsi. Evaluasi rasionalitas pola pengobatan periode lalu, suplai perbekalan farmasi periode lalu, data stok, distribusi dan penggunaan perbekalan farmasi periode lalu. Estimasi jumlah kebutuhan perbekalan farmasi periode mendatang, perubahan cakupan layanan, fasilitas, morbiditas, dan perhitungkan penggunaan tiap jenisnya, koreksi terhadap data kehilangan atau expired date, dan waktu tunggu. Oke, metode ABC, always better control atau Pareto analysis. Metode ini menentukan jumlah item obat dari yang akan direncanakan pengadaannya berdasarkan prioritas. Metode tersebut sangat erat kaitannya dengan biaya dan pemakaian perbekalan farmasi dalam setahun, sehingga diperlukan tingkatan prioritas dengan asumsi berapa jumlah pesanan dan kapan dipesan. Analisis ABC mengelompokkan item barang dalam 3 jenis klasifikasi berdasarkan volume tahunan dalam jumlah persediaan uang. Mengukur permintaan demand dari setiap butir persediaan dikalikan dengan biaya per unit. Ya, misalnya kelompok A, persediaan yang jumlah unit uang per tahunnya tinggi 60 hingga 90%, tetapi biasanya volumenya sedikit gitu ya, Mas dan Mbak, 5 hingga 10%. Itu penjelasan terkait kelompok A. Untuk kelompok B ya dan C silakan dibaca sendiri.
Oke, metode VEN, vital, essential, non-essential. Analisis perencanaan menggunakan semua jenis perbekalan farmasi yang tercantum dalam daftar. Kelompok vital adalah kelompok obat yang sangat utama, pokok atau vital, antara lain obat penyelamat jiwa, obat untuk pelayanan kesehatan pokok, obat untuk mengatasi penyakit penyebab kematian terbesar, dibutuhkan sangat cepat, tidak dapat digantikan obat lain. Yang kedua, kelompok esensial adalah kelompok obat yang bekerja kausal, yaitu obat yang bekerja pada sumber penyebab penyakit, tidak untuk mencegah kematian secara langsung atau kecacatan. Yang ketiga, kelompok non-esensial merupakan obat penunjang, yaitu obat yang kerjanya ringan dan biasa digunakan untuk menimbulkan kenyamanan atau untuk mengatasi keluhan ringan. Dalam penyusunan rencana kebutuhan obat yang masuk kelompok vital agar diusahakan tidak terjadi kekosongan obat. Jadi obat-obat yang masuk di kelompok vital itu diusahakan jangan sampai kosong stoknya ya, Mas dan Mbak sekalian. Oke, metode lain, morbiditas. Ya, metode ini memperkirakan kebutuhan obat berdasarkan jumlah kehadiran pasien, waktu tunggu pasien, lead time, kejadian penyakit yang umum, dan pola perawatan standar dari penyakit yang ada. Pendekatan yang dilakukan sebelum merencanakan adalah, ya pertama, menentukan jumlah penduduk yang akan dilayani. Yang kedua, menentukan jumlah kunjungan berdasarkan frekuensi penyakit. Yang ketiga, penyiapan standar pengobatan yang diperlukan. Dan yang keempat, menghitung perkiraan kebutuhan. Oke, poin pengadaan. Pengadaan adalah kegiatan yang dimaksudkan untuk merealisasikan perencanaan kebutuhan. Pengadaan yang efektif harus menjamin ketersediaan, jumlah, dan waktu yang tepat dengan harga yang terjangkau dan sesuai standar mutu. Oke, untuk kotak yang berwarna merah. Pengadaan merupakan kegiatan yang berkesinambungan, dimulai dari pemilihan, penentuan jumlah yang dibutuhkan, penyesuaian antara kebutuhan dan dana, pemilihan metode pengadaan, pemilihan pemasok, penentuan spesifikasi kontrak, pemantauan proses pengadaan, dan pembayaran. Untuk kotak berwarna biru, perhatikan dalam pengadaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai antara lain, bahan baku obat harus disertai sertifikat analisa. Bahan berbahaya harus menyertakan material safety data sheet atau MSDS. Yang ketiga, sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai harus mempunyai nomor izin edar. Kemudian, dan yang keempat, expired date minimal 2 tahun kecuali untuk sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai tertentu, vaksin, reagensia, dan lain-lain. Oke, masuk ke poin penerimaan. Adalah kegiatan untuk menjamin kesesuaian jenis, spesifikasi, jumlah, mutu, waktu penyerahan dan harga yang tertera dalam kontrak atau surat pesanan dengan kondisi fisik yang diterima. Semua dokumen terkait penerimaan barang harus tersimpan dengan baik. Ya, poin-poinnya. Yang pertama, periksa keabsahan faktur meliputi nama dan alamat pedagang besar farmasi (PBF) serta tanda tangan penanggung jawab dan stempel PBF. Berikutnya, mencocokkan faktur dengan obat yang datang meliputi jenis dan jumlah serta nomor batch sediaan. Yang ketiga, memeriksa kondisi fisik obat meliputi kondisi wadah dan sediaan serta tanggal kadaluarsa. Bila rusak, maka obat dikembalikan dan minta diganti. Yang keempat, setelah selesai diperiksa,
faktur ditandatangani dan diberi tanggal serta distempel. Yang kelima, faktur yang asli diserahkan kepada sales, sedang salinan faktur disimpan oleh apotik sebagai arsip. Oke, masuk ke pembahasan terkait penyimpanan. Penyimpanan harus dapat menjamin kualitas dan keamanan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan sesuai dengan persyaratan kefarmasian meliputi persyaratan stabilitas dan keamanan, sanitasi, cahaya, kelembaban, ventilasi, dan penggolongan jenis sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan. Ada beberapa cara penempatan obat yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama jenisnya, kemudian berdasarkan abjad, kemudian pabrik, farmakoterapi, kemudian peruntukan layanan, dan suhu dan kestabilan. Ada beberapa macam sistem penataan obat, antara lain first in, first out atau FIFO, yaitu obat yang datang kemudian diletakkan di belakang obat yang terdahulu. Jadi yang datang duluan diletakkan di depan gitu ya, kalau saya tidak salah. Kemudian yang kedua, last in first out LIFO, yaitu obat yang datang kemudian atau terakhir diletakkan di depan obat yang datang dahulu. Kemudian yang ketiga, first expired first out FIFO, yaitu obat yang mempunyai tanggal kadaluarsa lebih dahulu diletakkan di depan obat yang mempunyai tanggal kadaluarsa kemudian. Ya, biar ketahuan mungkin ya mana obat yang harus diperhatikan lebih dahulu terkait dengan tanggal kadaluarsa. Kemudian disertai dengan sistem informasi manajemen ya, supaya terdeteksinya lebih cepat seperti itu ya Mas dan Mbak ya. Dengan adanya sistem informasi manajemen gitu, tidak perlu secara manual mengecek obat-obat yang ada, jadi bisa langsung mengetahui misalnya dengan menggunakan FIFO mana obat yang harus didahulukan karena berhubungan dengan tanggal kadaluarsa. Oke. Penyimpanan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan yang menampilkan dan penamaan yang mirip LASA, look like, sound alike, no room, nama obat rupa ucapan mirip, tidak ditempatkan berdekatan dan harus diberi penandaan khusus untuk mencegah terjadinya kesalahan pengambilan obat. Jadi ya dua jenis obat yang mirip gitu sebaiknya tidak diletakkan di tempat yang berdekatan gitu ya Mas dan Mbak, supaya tidak salah mengambil obat. Pengelolaan obat emergensi harus menjamin jumlah dan jenis obat sesuai dengan daftar obat emergensi yang telah ditetapkan. Tidak boleh bercampur dengan persediaan obat untuk kebutuhan lain. Bila dipakai untuk keperluan emergensi harus segera diganti. Kemudian dicek secara berkala apakah ada yang kadaluarsa dan dilarang untuk dipinjamkan untuk kebutuhan lain. Oke, masalah yang sering timbul dalam proses penyimpanan adalah koordinasi gudang atau tempat penyimpanan buruk, kekeliruan pengelolaan stok, obat lama menumpuk di gudang, dan transportasi tidak melindungi mutu obat. Ya, misalnya botol obatnya pecah gitu kan, karena pada saat diangkut dari suatu tempat ke tempat tertentu. Oke, masuk ke pembahasan terkait pendistribusian. Distribusi merupakan suatu rangkaian kegiatan dalam rangka menyalurkan atau menyerahkan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan dari tempat penyimpanan sampai kepada unit pelayanan atau pasien dengan tetap menjamin mutu, stabilitas, jenis, jumlah, dan ketepatan waktu. Jadi ini alurnya gitu ya, kalau saya tidak salah. Jadi pasien ke klinik Bio Farma, kemudian dari klinik Bio Farma ke resep, kemudian dari resep masuk ke apotek Bio Farma dan kembali lagi ke pasien. Dalam arti ini obat gitu ya.
kalau saya tidak salah. Jadi kotak yang biru ini screening, dispensing, penyerahan, plus TIO atau counseling dan lain-lain. Oke. Ya, ini terkait dengan vaksin. Ya, silakan dibaca sendiri ya, Mas dan Mbak ya. Kemudian ini juga silakan dibaca sendiri. Ini juga masih terkait dengan vaksin, silakan dibaca sendiri. Oke, ini juga silakan dibaca sendiri. Topik terkait pemusnahan vaksin juga silakan dibaca sendiri ya, Mas dan Mbak. Ya, bagian ini juga silakan dibaca sendiri. Baik, demikian perkuliahan kali ini. Ya, mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah kita akan jumpa di lain kesempatan. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.